Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 5 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah dan tidak melakukan kesyirikan. Wa 'amilus solihat, mereka bertauhid dan beramal saleh, yaitu beramal
mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada mereka kabar gembira, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasannya disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sungai yang sangat indah mengalir di taman-taman tersebut, dan di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan yang sangat lezat. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, setiap kali mereka diberi rizki dari buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah buah-buahan rezeki yang dulu telah diberikan kepada kami di dunia. Sama namanya, namun tidak sama bentuknya. Namanya saja sama, namun hakikatnya tidak sama antara buah yang ada di dunia dan buah-buahan yang ada di surga. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi lagi buah-buahan yang serupa, yaitu serupa sama lezatnya walaupun tidak sama jenisnya. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di dalam surga disediakan istri-istri yang suci, suci dari ucapan kotor, suci dari melirik selain suaminya, suci dari haid dan nifas, serta suci dari semua sifat-sifat yang tidak terpuji. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di surga istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih yang mengantarkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, penulis Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, lamma dzakara jazaa'al kafirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang kafir, itu pada ayat sebelumnya disebutkan ayat tentang balasan orang-orang kafir yang tidak mau membenarkan Al-Quran. Mereka disediakan adab yang pedih di dalam neraka. Maka pada ayat yang sebelumnya Allah berfirman, fattaqun nar, takutlah neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya batu dan manusia.
yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan balasan orang-orang kafir, yaitu dibalas siksa neraka, dzakara jazaa'al mu'minin ahlil a'malis shalihah. Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan balasan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal salih. Kama hiya tariqatuhu ta'ala fi kitabihi. Demikian metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu setelah menyebutkan perintah disebutkan larangan. Setelah disebutkan penghuni surga, sebutkan penghuni neraka. Yaitu setelah disebutkan balasan penghuni neraka, Allah menyebutkan balasan penghuni surga. Apa maksudnya? Yajma'u bainat targhibi wa tarhib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara anjuran dan peringatan. Disebutkan balasan penghuni neraka, ini adalah peringatan supaya dijauhi. Disebutkan pahala orang-orang yang beriman, yaitu mereka dijamin surga. Ini adalah targhib, yaitu anjuran supaya berlomba-lomba untuk beramal soleh. Liyakunal abdu raghiban rahiban khaifan rajian, supaya seorang hamba berharap dan juga mereka ada peringatan, ada harapan untuk mengerjakan amal soleh. Dan mereka juga mendapatkan peringatan, takut dari mengerjakan kemaksiatan. Khaifan, agar seorang hamba merasa takut dan juga berharap rajian, berharap rahmat Allah dan surganya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyir, dan berikan kabar gembira. Ayyuhar rasul, yaitu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Wa man qama maqamak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, itu jalan dakwah, berikan kabar gembira. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yaitu biqulubihim, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, bijawarihim, dengan anggota badan mereka. Fasaddaqu imanahum bi'amalihim as-solihah, yaitu mereka yang membenarkan iman-iman mereka, membuktikan iman-iman mereka dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahwasannya amal adalah syaratnya iman. Iman tidak disertai dengan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, orang-orang yang beriman adalah orang yang membenarkan iman mereka, yaitu membuktikan iman mereka dengan amal soleh. Ini menunjukkan yaitu
prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jadi iman itu bukan sekedar keyakinan saja, akan tetapi iman adalah keyakinan, ucapan yaitu ikrar, dan juga amal perbuatan. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa wusifat a'malul khairi bis-shalihat li'anna biha tasluhu ahwalul abdi wa umuru dinihi wa dunyahu wa hayatuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan amal yang dikerjakan orang-orang yang beriman disifati dengan amal soleh, dengan amal baik, karena dengan amal tersebut baik keadaan orang-orang yang beriman, dan baik pula perkara dunianya, perkara agamanya, serta baik pula perkara urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Keterangan ini penulis menjelaskan amal soleh. Soleh itu di dalam bahasa Arab artinya baik. Kenapa? Karena dengan amal tersebut baiklah keadaan seorang hamba, baik pula lingkungan sekitarnya. Ini baiknya lingkungan sekitar dipengaruhi tergantung baiknya amal seseorang. Jadi sholat kita, tauhid kita, keimanan kita mempengaruhi baiknya lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian pula disebut amal soleh, yaitu amal yang baik, karena dengan amal tersebut ukuran baiknya urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian penulis berkata, wa yazulu biha anhu fasadul ahwal. Demikian pula dengan amal soleh, dengan amal soleh akan hilang kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Itu dengan amal, dengan tauhid adalah jadi amal soleh, tauhid, keimanan seorang penghalang terjadinya bencana, terjadinya bala dan malapetaka yang ada di alam ini. Fayakunu bidzalika minas sholihin alladzina yuslihuna limujawaratir rahman fi jannatihi. Maka dengan amal tersebut orang-orang yang beriman menjadi orang yang sholihin, alladzina yasluhun, yaitu mereka yang layak limujawaratir rahman, yaitu layak ditempatkan dekat dengan ar-rahman, yaitu di surganya, di dalam fi jannati, di dalam surganya. Fabashirhum, maka berikan kabar gembira bagi mereka, annalahum jannat, itu mereka disediakan surga-surga. Ai basatin, surga yang dimaksud adalah taman-taman yang indah, jami'atan lil asjar al ajibah, yang terkumpul di taman tersebut pohon-pohon yang rindang, yang menakjubkan, wathimaril aniqah, dan buah-buahan yang indah dipandang dan lezat rasanya, wadzillil madid, dan taman tersebut terdapat pohon yang sangat rindang, naungannya sangat panjang, wal aghsani wal afnan, demikian pula terdapat tangkai-tangkai dan dahan-dahan yang indah menawan. Wa bidzalika sarat jannatan,
Dengan itu disebut jannah, yaitu surga. Surga di dalam bahasa Arab, jannah artinya kebun yang rindang. Pelajaran faedah tambahan, huruf jim, nun dan nun. Jim, nun dan nun. Di dalam bahasa Arab artinya semua yang tersembunyi. Jadi huruf jim, nun, nun lagi. Di dalam bahasa Arab artinya kullu syai'in mastur, semua yang tersembunyi. Kebun di dalam bahasa Arab disebut jannah, yaitu kebun yang rindang. Apabila pohonnya lebat, daunnya lebat, pohonnya banyak, sehingga orang yang masuk di dalamnya tersembunyi, tidak kelihatan dari luar. Ini secara bahasa disebut jannatun, yaitu kebun yang sangat apa? Rindang. Adapun ada kebun, ada taman, pohonnya tidak rindang, pohonnya hanya 1-2 saja. Ini tidak bisa disebut jannatun. Kemudian contoh lagi, di dalam bahasa Arab, bayi yang ada di perut ibunya disebut apa? Janin. Ada huruf jim, nun juga, nun, janin. Karena bayi tersebut tidak kelihatan dari luar. Orang Arab menamakan perisai dengan junnatun, perisai, junnah, karena perisai menutup badan, yaitu seseorang dari senjata lawan. Demikian pula orang gila di dalam bahasa Arab dinamakan apa? Majnun, karena orang yang gila akalnya apa? Tertutup. Akalnya tertutup, tidak berfungsi. Maka sekali lagi huruf jim dan nun, nun di dalam bahasa Arab artinya mencakup semua yang tersembunyi. Dinamakan surga, dinamakan jannah, karena orang yang masuk ke taman tersebut tidak kelihatan dari luar, karena saking lebatnya dedaunan yang ada di kebun tersebut, saking banyaknya pepohonan dan tanaman serta bunga-bunga yang ada di taman tersebut. Kesimpulannya, surga adalah taman yang sangat indah. Yujtannu biha dakhiluha wa yan'amu fiha sakinuha. Orang yang masuk ke dalamnya tertutup, tidak bisa kelihatan dari luar, dan orang yang berada di dalamnya bernikmat-nikmat di dalam surga tersebut. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di taman tersebut sungai-sungai. Jadi sungai-sungai yang sangat indah mengalir di taman-taman surga, di rumah mereka, di kamar mereka, di halaman pekarangan rumah mereka, mengalir sungai-sungai. Ai anharul ma, sungai air. Wal laban, sungai susu. Wal asal, demikian pula sungai madu. Wal khamr, dan sungai khamr. Yufajjirunaha kaifa sya'u, mereka mengalirkannya sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 15, Allah berfirman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang jernih, tidak akan berubah bau, warna dan rasanya. Sungai yang sangat jernih. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari susu
yang tidak akan berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai dari khamr yang sangat lezat rasanya bagi orang-orang yang meminum. Wa anharum min asalin musaffa, dan di dalamnya terdapat sungai dari madu yang dijernihkan, madu murni yang sangat jernih. Sekarang pertanyaan, kira-kira sungai mana yang paling lezat? Sungai madu, sungai susu, atau sungai khamr? Yang paling lezat mana? Sungai apa? Khamr, yang paling lezat. Minuman lezat paling lezat di surga adalah khamr. Wa khamrin wa anharun min khamrin. Ladzatin lisyaribin, sungai dari khamr yang sangat lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Maka khamr diharamkan di dunia supaya diminum bagi orang-orang yang beriman nanti di surga. Dan beda antara khamr dunia dan khamr surga. Khamr dunia setelah minum orangnya mabuk. Sedangkan khamr surga setelah minum orangnya tidak mabuk. La yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak mabuk setelah minum khamr surga. Khamr dunia setelah minum khamr, walaupun mahal harganya, baunya tidak sedap. Baunya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun khamr akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yaitu gelegeannya khitamuhu misk, mengeluarkan bau yang sangat sedap. Itu adalah khamr akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang khamr di dunia supaya orang-orang yang beriman bersabar untuk diganti nanti khamr yang sangat lezat di akhirat nanti. Wa yusarrifunaha haitsu aradu, dan mereka mengalirkannya sungai-sungai tersebut ke tempat yang mereka sukai. Wa tusqa minha tilkal asjar, dan tanaman-tanaman, pohon-pohon surga disirami dari air-air tersebut. Maka sangat lezat rasanya, yaitu disirami dengan sungai madu, sungai susu, dan seterusnya. Fatan butu asnafut thimar, maka tumbuhlah berbagai macam buah-buahan. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqa, setiap kali mereka diberi rizki dari buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini adalah buah-buahan yang dahulu diberikan kepada kami di dunia. Para ulama menjelaskan, Abdullah bin Abbas, kullu syai'in fil jannah, segala sesuatu di surga tidak sama dengan dunia kecuali namanya saja. Yang sama hanyalah namanya saja. Dan di dalam kaidah disebutkan, sama nama bukan berarti sama wujudnya. Sama namanya bukan berarti sama bentuk, tidak sama pula wujudnya, tidak pula sama rasanya dan lezatnya serta hakikatnya. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, ai hadza min jinsihi wa ala wasfihi kulluha mutasyabihatun fil husni wal ladzah. Jenis buah ini dan sifat buah ini beda, jenisnya beda, sifatnya beda, rasanya beda, akan tetapi semuanya serupa di dalam bagusnya dan lezatnya. Laisa fiha thamratun khassah, di dalam surga tidak ada buah yang busuk, tidak ada buah yang rusak. Walaisa fiha
waqtun khalin minal ladzah. Dan di dalam surga tidak ada waktu yang kosong dari bersenang-senang, bernikmat-nikmat, menikmati makanan, menikmati pemandangan, menikmati ngobrol dengan sahabat dan teman. Demikian pula menikmati istri-istri bidadari yang cantik jelita, yang indah menawan. Fahum daiman mutaladzizuna biukuliha. Penghuni surga selalu senantiasa menikmati buah-buahan dan makanan-makanan yang ada di surga. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa utubihi mutasyabiha. Penghuni surga didatangkan buah yang serupa. Apa maksudnya? Qila mutasyabihan fil ismi mukhtalifan fit ta'm. Maksudnya adalah sama namanya tetapi rasanya beda. Sama apelnya tetapi rasanya beda. Waqila, dan salah satu maknanya adalah mutasyabihun fil laun, sama warnanya, mukhtalifun fil ism, namun namanya beda. Waqila yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzati wal fakahah. Dan salah satu maknanya adalah antara satu dan yang lain serupa bagusnya, serupa lezatnya dan nikmatnya. Wala'alla hada ahsan. Tafsir yang ketiga ini adalah tafsir yang lebih bagus, yaitu semua buah-buahan yang ada di surga sama atau serupa lezatnya, serupa bagusnya dan nikmatnya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma lamma dzakara maskanahum wa aqwatahum minat ta'ami wasyarab wa fawakihahum." Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tempat-tempat penghuni surga, demikian pula makanan-makanan mereka dan minuman-minuman mereka serta buah-buahan bagi penghuni surga, dzakara azwajahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri-istri surga. Karena seperti itu manusia, kalau sudah kenyang biasanya ingat siapa? Ingat istri, cari istri. Pemuda kalau sudah bekerja, sudah mapan, apa yang dicari? Menikah. Di surga pun sama. Dijelaskan rumahnya, ada rumahnya, makanannya ada, minumannya ada, kemudian juga disediakan bidadari, istri-istri yang cantik jelita. Fa wasafahunna bi akmali wasfin wa aujazihi wa audahi. Allah mensifati bidadari surga dengan sifat yang sempurna, yang jelas, yang gamblang. Wa qala, Allah taala berfirman, walahum fiha azwajun mutahharah. Dan bagi penghuni surga, di dalam surga disediakan bagi mereka istri-istri yang suci. Falam yakun mutahharatun minal aibil fulani. Allah tidak berfirman istri-istri surga, bidadari-bidadari surga suci dari aib ini. Tidak disebutkan aibnya. Liyashmala jami'a anwa'it tadhir, karena mencakup suci dari semua aib. Tidak disebutkan aibnya. Tidak disebutkan suci dari apa? Menunjukkan istri-istri surga itu suci dari semua aib, dari semua kekurangan, dari semua sifat yang tercela. Adapun istri dunia yang baik dikatakan istri yang istri yang soleha, bukan istri yang suci. Jadi istri dunia itu soleha, walaupun baik, walaupun berbakti kepada suaminya,
kadang-kadang tidak nurut juga. Kadang-kadang wajahnya menggembirakan istri dunia itu, namun kadang-kadang juga apa? Menakutkan dan menyeramkan. Demikian manusia, tabiatnya kadang melakukan kesalahan, kadang lembut, kadang juga membentak. Dan kalau tidur juga apa? Kadang-kadang kalau kecapean ngorok dan ngiler. Itu adalah istri-istri dunia. Adapun istri surga, Allah berfirman, walahum fiha azwajun mutahharah, suci dari semua cacat, suci dari semua aib, bentuknya sempurna, akhlaknya sempurna, ucapannya sempurna, segala gerak-geriknya suci dan sempurna. Fahunna mutahhiratul akhlak, mereka adalah wanita yang suci akhlaknya. Mutahhiratul khalqi, bentuk tubuhnya suci. Mutahhiratul lisan, lisannya suci. Mutahhiratul absar, pandangan-pandangan mereka juga suci, tidak lirak-lirik. Yang dilirik hanya apa? Suaminya. Fa akhlaquhunna annahunna urubun mutahabbibatun ila azwajihinna. Adapun akhlak-akhlak bidadari, akhlak-akhlak bidadari, mereka itu sangat penyayang dan pecinta kepada suaminya, manja. Jadi dengar suaranya saja suaminya sudah tidak tahan, kepingin untuk apa? Ngumpuli. Bil khuluqi al hasan, akhlaknya bagus. Wa husnit tabaul, dan bidadari-bidadari surga sangat bagus menjadi istri. Wal adabil qauli wal fi'li, dan sangat sempurna adabnya secara ucapan dan perbuatan. Wa mutahhirun khalquhunna, dan bentuk mereka, ciptaan mereka juga suci. Minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Wal mani, suci dari sperma. Jadi kalau dikumpulin tidak ada apa-apa, bersih terus. Wal bauli, tidak suci dari kencing. Wal ghaid, demikian pula suci dari buang kotoran besar. Wal mukhati wal busaqi, dan bidadari-bidadari surga suci dari ngiler, iya artinya ya, ingus, dan suci dari ludah. Warraihatil karihah, baunya juga suci dari bau yang tidak sedap. Adapun istri-istri dunia kadang-kadang baunya harum, kalau habis kora-kora baunya apa? Baunya kurang sedap. Wa mutahhiratul khalqi aidan, dan bentuk mereka juga sempurna, suci. Bikamalil jamal, dengan kecantikan yang sempurna. Falaisa fihinna aibun, mereka bidadari-bidadari surga tidak memiliki aib sama sekali. Wala damamatu khalqin, jadi wajah mereka tidak buruk. Bal hunna khairatun hisan, akan tapi mereka sangat bagus, sangat mulia akhlaknya. Mutahhiratul lisan wat tarf, lisan mereka suci, pandangan mereka juga suci. Qasiratu tarfihinna ala azwajihinna, pandangan mereka suci, yaitu tertunduk, tidak melihat kecuali kepada suaminya saja. Wa qasiratu alsinatihinna, dan lisan-lisan mereka apa? Pendek. Lisan-lisan mereka tidak, lisan mereka suci an kalamin qabih, dari semua perkataan yang qabih. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri bidadari, surat Ar-Rahman ayat 56 dan ayat 58.
Allah Ta'ala berfirman, fihinna qasiratut tarf, di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, mereka tidak pernah disentuh sebelum penghuni surga, baik itu manusia atau jin. Artinya benar-benar perawan asli, tidak ada. Perawan saking aslinya itu apa? Hah? Kata Cak Rohim tadi, perawan ting-ting. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh sebelum penghuni surga, baik manusia ataupun jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Lalu Allah berfirman tentang kecantikan bidadari-bidadari surga, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, mereka itu seperti mutiara, seperti permata yakut dan permata marjan. Artinya sangat cantik jelita. Kalau melihatnya tidak kuat, maka orang-orang yang beriman harus sabar, jangan tergiur dengan wanita-wanita dunia yang menampakkan auratnya, karena di surga disediakan wanita-wanita yang cantik jelita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'at 'ala dunya." Sekiranya penghuni surga, sekiranya istri satu bidadari melihat dunia, lamala'at bainahuma rihan wala adha'at ma bainahuma. Sekiranya ada bidadari surga satu saja yang menengok dunia, maka antara langit dan bumi ini terang benderang serta harum semerbak. Ini menunjukkan kecantikan yang sempurna, yaitu bidadari-bidadari surga. Di dunia ada wanita yang cantik namun kurang seksi, namun lain dengan bidadari surga, cantik jelita, seksi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Naba ayat 33. Allah taala berfirman, wa kawaiba atroba, dan bidadari-bidadari yang seksi, yaitu bentuk tubuhnya sangat indah. Bahkan di antara ulama tafsir menafsirkan wa kawaiba, yaitu payudaranya ini tidak pernah kendor, kenceng terus. Makanya Pak Fatoni sambil ngelek itu tadi. Wa kawaiba atroba, bidadari-bidadari yang seksi, yang payudaranya bulat tidak kendor, atroba, lagi seumur, yaitu usianya seumur, yaitu di dalam hadis disebutkan usianya 33 tahun. Maka penghuni surga sibuk karena kecantikan bidadari-bidadari yang menggodanya. Mereka cantik jelita, akhlaknya baik, seksi, kemudian pandai merayu suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hurul ain la yughannina fil jannah. Bidadari-bidadari mereka menyanyi di surga. Nyanyi tidak pakai musik, syair saja. Yaqulna, mereka berkata, nahnul hurul hisan khubbi'na li azwajin kiram. Kami adalah bidadari yang cantik jelita lagi mulia. Khubbi'na, kami disimpan untuk suami-suami yang mulia. Maka penghuni surga ketika ditemukan dengan bidadari, mereka tidak kuat menahan syahwatnya,
mereka sibuk dengan bidadari-bidadari tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 55. Allah berfirman, Inna ashabal jannati yauma idin fi syughulin faqihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu, yaitu di surga, fi syughulin, sibuk, faqihun, mereka bersenang-senang. Penghuni surga kok sibuk? Sibuk apa? Sibuk mencangkul, sibuk bercocok tanam, sibuk cari nafkah? Enggak. Disebutkan para ulama tafsir, mereka sibuk untuk memecahkan keperawanan apa? Bidadari. Ini adalah kesibukan yang sangat lezat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahlal jannah idza jama'u nisa'ahum adu abkara. Sesungguhnya penghuni surga apabila sudah mengumpuli istri-istrinya, bidadari-bidadarinya sudah dikumpuli, perawannya balik lagi. Otomatis apa? Sibuk atau enggak sibuk, Abu Ahmad? Sibuk apa enggak? Sibuk sekali. Hah? Penghuni surga sibuk. Sibuknya yaitu sibuk yang sangat lezat, yaitu sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin." Penghuni surga benar-benar diberi 100 kekuatan laki-laki. Kuat fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'. Diberi 100 kekuatan laki-laki, makan, minum syahwatnya, dan juga mengumpuli istri-istrinya. Maka penghuni surga sudah lupa penghuni neraka, gak balas dendam lagi, lupa. Mereka lupa dengan penghuni neraka, sibuk bersenang-senang dengan bidadari surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, hum wa azwajuhum, ayat 56 dari surat Al-Kahfi, fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka fi dhil alal araik, di atas diban-diban bertele-tele, muttaqiun bersandar, hum wa azwajuhum fi dhilalin, di dalam naungan yang sangat rindang, alal araiki, di atas diban-diban, muttaqiun, mereka bersenda gurau, mereka bersenang-senang dan bernikmat-nikmat di surga. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, dzakara al-mubasysyir wal mubasysyar bih was sababal musila li hadhil bisyarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memberi kabar gembira, yaitu yang memberi kabar gembira adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para dai yang menyampaikan ayat-ayat tentang surga. Wal mubasysyar, dan yang diberi kabar gembira yaitu orang-orang yang beriman. Wal mubasysyar bih, kabar gembiranya adalah surga. Wasababal musila li hadhil bisyarah, dan disebutkan sebab yang mengantarkan kepada kabar gembira ini. Kemudian beliau berkata, wal mubasysyir huwar rasul sallallahu alaihi wasallam wa man qama maqamahu min ummatihi, yang memberi kabar gembira adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para dai, para ulama yang melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mubasysyar hum al mu'minun al amiluna shalihat, yang diberi kabar gembira adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wal mubasysyar bihi, kabar gembiranya adalah al jannat, surga-surga,
al-mausufat yang disifati bitilka sifat dengan sifat-sifat di atas. Wassababu al-musilu lidzalik, sebab yang mengantarkan kepada surga, huwal iman wal amal salih, yaitu iman dan amal salih. Fala sabila ilal wusuli ila hadhil bisyarah illa bihima, tidak ada jalan menuju kabar gembira ini kecuali dengan keduanya, yaitu dengan iman dan amal saleh. Wa hadza a'dhamu bisyaratin hasilatin ala yadi afdalil khalq bi afdalil asbab. Ini adalah kabar gembira yang paling agung yang didapatkan melalui manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang paling afdal, yaitu dengan cara beriman dan beramal saleh. Fafihi, dari ayat ini terdapat pelajaran istihbabu bisyaratil mu'minin, anjuran untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa tansyitihim alal a'mal, anjuran memberi semangat pada orang-orang yang beriman untuk mengerjakan amal soleh, bidzikri jazaiha, dengan disebutkan pahalanya, wa thamaratiha, dan balasannya. Fa innaha bidzalika takhiffu wa tashulu, karena dengan disebutkan kabar gembira, disebutkan pahala dari perbuatan, akan terasa ringan, akan terasa mudah amal itu dikerjakan. Wa a'dhamu busyra hasilatun lil insan taufiquhu lil iman wal amali salih, dan kabar gembira yang paling besar yang diperoleh manusia adalah taufik, dia diberi taufik oleh Allah untuk beriman dan beramal saleh. Fadzalika awalul bisyarati wa asluha, itu adalah awal kabar gembira dan asal kabar gembira, yaitu amal saleh. Wa min ba'dihil busyra indal maut, orang-orang yang beriman setelah itu diberi kabar gembira di hari kematiannya, yaitu ketika orang-orang sakit dicabut nyawanya, orang-orang yang beriman diberi kabar gembira, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa min ba'dihil wusul ila hadan na'im al-muqim, setelah itu orang-orang yang beriman diberi kabar gembira, yaitu disampaikan oleh Allah ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Penulis rahimahullah berkata, nas'alullaha min fadlihi, kita meminta kepada Allah surga dengan karunia-Nya, amin ya rabbal alamin. Dari ayat yang mulia ini sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita sebutkan sebagiannya saja. Fihi masyru'iyatul jam' bainat targhibi wat tarhib, anjuran menggabungkan, jadi perintah disyariatkan menggabungkan antara anjuran dan peringatan. Masyru'iyatu disyariatkan, al-jam' menggabungkan antara anjuran dan peringatan. Dianjurkan beramal soleh, diperingatkan dari maksiat. Dianjurkan berlomba-lomba menuju surga, diperingatkan supaya takut dari siksa neraka. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha ahammiyatul khauf war raja, pentingnya rasa takut dan harapan. Itu orang-orang yang beriman hendaklah selalu berada di antara rasa takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut murka Allah, takut siksanya, berharap rahmatnya, dan berharap surganya. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha su'alul jannah la yunafil ikhlas, meminta surga tidak menghilangkan keikhlasan. Jadi minta surga, beribadah minta surga. Minta surga itu
tidak menghilangkan apa? Keikhlasan, tidak menafikan keikhlasan. Ini bantahan kepada kelompok sufi. Kelompok sufi mengatakan beribadahlah kepada Allah ikhlas, dengan cinta saja, jangan takut neraka, jangan berharap surga. Maka siapa yang lebih baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim meminta surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nabi SAW meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka sekali lagi, meminta surga tidak menafikan, tidak mengurangi keikhlasan. Bahkan meminta surga itulah yang namanya ikhlas. Beribadah meminta ridha Allah, meminta surganya. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annal imana qaulun wa amal. Pelajaran berikutnya bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Itu keyakinan, ikrar dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal a'malas salihah tuslihu ahwalal ibad. Bahwasanya amal soleh memperbaiki kondisi hamba. Amal soleh itu memperbaiki lingkungan, memperbaiki masyarakat dengan amal soleh. Sebaliknya, kemaksiatan merusak lingkungan. Syirik itu merusak, bid'ah merusak, maksiat itu merusak. Maka disebut amal soleh, amal yang baik, karena dengan amal tersebut baik seseorang dan baik lingkungannya, serta baik dunianya dan baik akhiratnya. Maka jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kalau kita punya prinsip menegakkan amal soleh, mengajak manusia untuk beramal soleh, yakinlah Allah akan menolong kita. Allah akan memperbaiki urusan kita. Demikian keyakinan, jangan menurun. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha bayanu syarti qabulil a'mal. Keterangan tentang syarat diterimanya amal soleh, yaitu syarat diterimanya amal soleh ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal tidak disebut amal soleh kecuali harus terpenuhi dua ini, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha at-tasawi fil asma' la yalzamut tasawiya fil haqa'iq. Sama nama bukan berarti sama hakikatnya. Buah di surga kadang-kadang sama namanya dengan buah di dunia, tetapi sama namanya saja. Adapun rasanya beda, bentuknya beda, warnanya beda, semuanya beda. Yang sama hanya apa? Namanya saja. Maka para ulama menyebutkan, laisal al-ibratu laisat bil alfad wal mabani. Ukuran sama itu bukan lafadznya, walakin bil ma'ani. Akan tetapi yang disebut sama itu apabila sama hakikatnya, bil haqaiqi wal ma'ani, hakikatnya sama dan maknanya sama. Sekali lagi faedah dari ayat ini, sama nama bukan berarti sama apa? Hakikat. Artinya di surga disediakan buah sama dengan surga, tetapi sama dengan buah dunia, sama namanya saja, bukan sama lezatnya. Dari ayat ini terdapat pelajaran annal amala sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya amal soleh sebab masuk surga. Amal, iman dan amal soleh adalah sebab masuk surga. Jadi kalau tidak ada amal, tidak ada iman, seseorang tidak akan masuk surga.
Kenapa? Karena iman dan amal adalah sebab masuk surga. Fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran ihdarun niyyah fi talabil jannah tukhiffu wa tushilul a'mal. Menghadirkan niat, meminta surga, menghadirkan niat. Jadi kalau kita beramal, hadir niat kita, minta surga, ingat surga. Ini memudahkan amal dan meringankan amal kita. Kadang-kadang capek. Kita ngaji di siang-siang seperti ini capek. Tapi kalau kita ingat pahalanya surga, pahalanya istiqamah, pahalanya husnul khatimah, terasa ringan amal tersebut. Maka pentingnya dari ayat ini diambil pelajaran ahammiyatu ihdarin niyat, pentingnya menghadirkan niat. Hadirkan niat minta surga, hadirkan niat minta husnul khatimah, hadirkan niat supaya selamat di atas jembatan dan seterusnya. Hadirkan niat kepingin ketemu bidadari, nggak apa-apa, ini dianjurkan. Ya Allah, saya beramal kepingin ketemu dengan bidadari, seperti itu, nggak apa-apa, supaya semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fiha bayanu khuludi ahlil jannah, keterangan bahwasanya penghuni surga kekal di dalam surga selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti ala surati kabshin amlah. Kematian didatangkan di antara surga dan neraka seperti diwujudkan seperti wujudnya domba. Fayunada, lalu dipanggil ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Mereka semuanya datang. Lalu dikatakan ata'rifuna hada, wahai penghuni surga, apakah kalian tahu ini? Mereka berkata, iya. Bala ya Rabbana, iya. Fayudbahu, kemudian kematian disembelih antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penghuni surga kekal, tidak ada kematian lagi, kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka khuludun fala maut, kekal, sudah tidak ada lagi kematian. Maka hidup sementara, sabarlah di atas jalan Allah. Sabarlah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, aku ridho kepada kalian selamanya, lama-lamanya. Fala askhatu alaikum abada, aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Untuk itu orang-orang yang beriman berjuang. Untuk itu orang-orang yang beriman belajar, menuntut ilmu. Untuk itu kita sabar mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita istiqamah, sabar mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita kematian yang husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surganya, surga al-firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.